Hello, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cybercrime merupakan suatu tindakan kriminal atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet yang bertujuan untuk menyerang sistem informasi korban. Di era globalisasi ini, siapa sih yang gak kenal dunia internet? Nah, dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat pesat ini membuat rentannya terjadi suatu kejahatan cyber. Ada begitu banyak kasus yang menarik tentang kejahatan cyber atau cybercrime. Oke, mari kita simak kasus menarik ini. Kita perkenalkan diri dulu ya. Saya Rizny Sari Gumala, rekan saya Safwan dan Wanda Rahmasari. Mari kita simak penjelasannya oleh rekan saya Wanda Rahmasari. Next. Di sini kami mengangkat sebuah kasus, yaitu pembobolan situs Departemen Pertahanan Amerika Serikat dan software milik NASA. Kasus cybercrime ini terjadi pada tahun 1999 dan dilakukan oleh seorang peretas yang masih berusia 15 tahun yang bernama Jonathan James. James dapat mencuri software milik NASA yang dikabarkan memiliki nilai sekitar 1,7 juta dolar. Kemudian kejahatan apa saja yang dilakukan oleh James? Yang pertama adalah mencuri data. James dapat mencuri software NASA yang dikabarkan memiliki nilai 1,7 juta dolar. Kemudian penyadapan. Ia menyadap kurang lebih dari 3.000 pesan yang diterima dan dikirim komputer diretas oleh James. Kemudian merata server dan mengendalikan stasiun antariksa internasional. Selanjutnya ada 60%, yaitu mencegat ribuan email internal dari berbagai organisasi pemerintah. Jonathan juga mengendalikan elemen penting untuk bertahan hidup di dalam stasiun luar angkasa internasional atau NASA. Dia dapat mengontrol suhu dan kelembaban dalam ISS. Wah, dari pemaparan tadi sungguh menarik bukan? James juga berhasil menembus komputer divisi Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan memasang backdoor pada servernya. Dan berbagai organisasi di pemerintahan, termasuk nama pengguna maupun kata sandi di bidang komputer militer, diubah dan diretas secara merajalela. Rekan saya Safwan akan menjelaskan mengenai penanggulangan itu merubah kode. Yang kedua, melakukan sayembara hacking. Yang ketiga, itu ada melakukan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan cyber. Dan juga yang keempat, memberikan 2 faktor autentikasi. Oke, saya akan menjelaskan tentang merubah kode. Merubah kode itu untuk mempertahankan sandi, di mana sandi itu bisa dilakukan encode dan juga decode. Di mana encode itu yaitu merubah sandi awal yang sudah diterapkan menjadi campuran angka, huruf dan juga karakter-karakter, di mana itu akan mempersulit orang untuk meretasnya karena kan sandinya sudah dicampur. Untuk selanjutnya itu ada melakukan sayembara, di mana sayembara itu memberikan para aktivis hacker melakukan hacking terhadap keamanan sistem yang ada di Amerika Serikat dan juga software NASA, di mana nanti hasil yang didapatkan itu akan diberikan hadiah untuk para hacker yang dapat menembus sistem yang ada di pemerintahan Amerika Serikat, di mana itu dilakukan secara legal dan itu dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri untuk mempertahankan apa yang sudah mereka buat, dan juga mereka sudah tahu apa yang ada di keamanan sistemnya yang masih kurang, ada yang masih dapat ditutupi, dan itu dapat menjadi solusinya. Selanjutnya ada melakukan pidana terhadap orang yang melakukan hacking tanpa sepengetahuan oleh pemerintah, yang kita bisa sebut hacker, karena itu melakukan tanpa ada persetujuan oleh pihak pemerintah Amerika Serikat, dan itu dapat diberikan kepada orang-orang yang sudah
seperti itu, dan juga dapat dijatuhi hukuman selama 6 bulan, dan juga tidak akan memegang komputer lagi, yaitu jadi syarat pidananya. Oke, yang terakhir itu ada 2 faktor authentication, di mana 2 faktor authentication ini memberikan kode verifikasi terhadap nomor backupan dari sistem tersebut. Seperti contoh, saya mempunyai sosial media seperti Facebook, di mana kalau ada orang yang mau login di Facebook saya, otomatis ada kode autentikasi yang diberikan kepada saya, di mana kode autentikasi itu diberikan secara real time. Itu sangat membantu untuk keamanan sistem yang ada di dalam perangkat kita, ataupun keamanan sistem dari situs web pemerintahan dari Amerika Serikat itu. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah melakukan akses terhadap website tersebut, jadi langsung keamanan dari 2 faktor authentication ini memberikan peringatan ataupun memberikan kode terhadap perangkat kita, karena ada orang yang tidak diketahui masuk ke dalam perangkat kita. Oke, mungkin solusinya seperti itu yang kami berikan. Dari 4 solusi yang ditawarkan tadi, yang sangat menarik menurut saya adalah bagian sayembara, di mana pemerintahan Amerika Serikat melakukan sayembara untuk mengetes kemampuan keamanan yang dimiliki oleh pemerintahan tersebut maupun NASA. Dampak baik dari metode ini alhasil ditemukannya 120 celah keamanan yang menjadi titik-titik rentan untuk akan terjadinya pembobolan kembali di Departemen Amerika Serikat maupun NASA. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, like, serta share sebanyak-banyaknya. Jika ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next time.